Selamat pagi, Jess. Ini bagus ya, Jess. Bentar, saya putar ya, supaya supaya gantian ujungnya. Ini bagus, Jess. Pertanyaan ini bagus. Ya, disebutkan di situ puasanya 24 jam berapa hari, Pak Jess? Mohon penjelasan. Gini nih, saya itu mengajari kamu selalu step by step ya. Kan permintaan saya, saran saya, kamu harus membuat sebuah habit untuk dirimu. Kalau habit itu terbentuk, itu geber-geberan kayak apa? Hajar. Apa itu habitnya? Habitnya adalah 18 jam tidak makan. Jadi kamu harus membiasakan jam 5 sore atau jam 6 sore itu udah waktunya berhenti makan. Atau kalau kamu mau jam 7 malam, ya berarti dimulai dari jam 8. Kalau kamu mau jam 8 malam, ya dimulai dari jam 9. Gitu. Semuanya ada aturan yang kamu bisa goda-gade-gado hitung sendiri gitu. Nah, saya memberikan hitungan yang simple. Jam 1 sampai jam 6 sore, silakan kamu makan. Itu waktu makanmu, jendela makanmu ada di situ. Mulai jam 6 sore selesai makan, dihitung jam 7. Jam 7, jam 8, jam 9, jam 10. 4 jam itu lambung kosong. Apapun yang kamu makan, 4 jam itu lambung kosong. Tapi kalau kamu makan lagi, lambung nggak pernah kosong. Ya, lambung nggak pernah kosong. Kalau lambung nggak pernah kosong, insulin nggak pernah turun. Kalau insulin nggak pernah turun, maka itulah derita lo. Ujungnya pasti innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Perutmu mengembang, badanmu geleyor, terus kemudian terjadi metabolic syndrome, sel gagal meregenerasi, dan kamu akan terfarmasi dan pasti akan 3, 5, 6, 7, 10 tahun kamu akan kena komplikasi pasti. Kamu akan difarmasi pasti. Nah, kamu harus membiasakan. Kamu boleh brutal makan apa saja. Selama hidupmu, kamu punya habit. Habitnya adalah 18 jam tidak makan. Kalau dimulai dari kondisi kamu sehat ya. Kondisi kamu sehat. Kalau saya bisa. Makanya boleh tanya sama istri saya. Istri saya kalau udah ngasih saya makanan-makanan yang tidak boleh saya makan, saya pasti bilang, udah cukup Neng, udah nggak boleh. Itu saya yang ngerem sendiri. Kadang-kadang istri saya yang ngerem, tapi saya yang harus ngerem karena tubuhnya tubuh saya gitu. Kayak perjalanan, saya nyemil emping, begitu ngantuknya udah hilang, saya pasti berhenti, udah Neng, tutup empingnya. Jadi emping nggak dihabisin. Gitu. Nah, itu kalau orang Cina bilang damja itu harus dikendalikan sama diri sendiri. Nah, kamu harus menemukan habitmu 18 jam tidak makan. Dari jam 7 malam, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10. Ini 16 jam. Jam 10 pagi. Dari jam 7 sampai jam 10 pagi itu 16 jam. Jam 11, jam 12 itu baru 18 jam. Jadi mulai makanmu itu jam 12. Jam 11 boleh makan telur. Kenapa harus telur? Kenapa enggak yang lain? Karena telur menghindari pankreasmu bekerja. Kenapa? Karena telur tidak ada gula. Tapi dalam waktu 18 jam itu kamu tidak makan, kamu boleh minum bebas. Yang saya sarankan minumnya racikan macin. Yang saya sarankan minumnya adalah suplemen. Bukan air putih, bukan kopi pahit, bukan teh, bukan. Itu tambahan. Gitu. Tapi yang paling dipentingkan oleh selmu adalah ini racikan. Karena ini mikronutrisi. Ini suplemen. Ya, ini mikronutrisi, itu vitamin. Kamu perlu suplemen. Ini suplemennya. Harus minum suplemen-suplemen kayak begini. Tujuannya apa? Supaya selmu kuat, selmu fit. Karena itu modalnya, kamu bisa 18 jam tidak makan dan tidak mengalami loyo. Nanti kalau saya ikutin caranya Pak Jess, tapi jadi tambah kurus. Ya kalau sampai kamu 18 jam tidak makan bisa tambah gemuk, wah itu saya nyembah itu. Beneran saya nyembah. Kamu dewa berarti. Ya namanya tidak makan Pak, ya pasti kurus, tidak mungkin tidak. Cuman kalau selmu ternutrisi, tidak akan menjadi tambah kurus. Tapi kalau kamu kena masalah dengan metabolik, itu berarti kamu punya penyakit leaky gut. Jadi kamu tidak ternutrisi selmu, jadi tambah kurus. Ada yang bilang sampai ototnya susut, berarti kamu tidak punya olahraga. Otot susut itu bukan karena hanya sekedar makanan. Kamu mager, kamu tidak bergerak.
itu ototmu susut. Dan resikonya kalau udah umur 52 kamu jatuh geblak mati. Itu yang terjadi. Gitu. Ya, nah itu habitnya harus bisa 18 jam menjadi kebiasaan. Saya udah 8 tahun, 18 jam tidak makan itu 8 tahun sampai detik ini. Dan dalam waktu 8 tahun, saya sudah berkali-kali tidak terhitung 24 jam tidak makan. Dalam waktu 8 tahun, saya sudah berkali-kali tidak terhitung 48 jam tidak makan. Karena habitnya udah paten 18 jam tidak makan dalam diri saya. Jadi untuk 24 jam tidak makan tidak ada masalah. Kayak kemarin pulang dari Bangka, 36 jam saya tidak makan, tidak masalah. Tetap fit aja. Tidak ada loyo. Ya kamu baru tidak makan seharian sebegini, nyumpah-nyumpahin orang lain. Itu tidak sehat kamu. Gitu. Yang tidak makan kamu, kenapa kamu menyalah-nyalahkan orang lain? Kamu bisa tidak makan itu berarti berkahnya buat kamu, bukan orang lain. Ngapain kamu mengusik orang lain yang tidak perlu kamu usik? Itu kesalahan terbesar umat manusia Konoha kayak begitu gitu. Nah, ketika terus-menerus kamu trial, terus-menerus kamu coba nutrisi tubuhmu menjadi penuh, nutrisi tubuhmu menjadi bagus, maka kamu akan mampu 72 jam tidak makan. Ada yang tanya lagi, Pak, kasih tahu dong Pak, apa itu 24 jam tidak makan? Waduh, kamu itu sekolah apa enggak sih, Jess? Bingung saya. 24 jam tidak makan itu gampang banget. Anak SD aja tahu 24 jam tidak makan itu adalah dari jam 6 sore sampai jam 6 sore. Tidak makan. Kenapa masih saya harus menjelaskan? Ampun, bener kan itu kan? ya nggak apa-apa sih. Kan banyak orang yang on-nya minta ampun kan begitu tuh. Apalagi zaman sekarang. Pakai celana panjang, pakai seragam SMA, tapi 4x4 nggak ngerti. Ya, ibu kotanya apa itu? Ibu kotanya Belanda, Garut. Itu seragamnya SMA itu. Maklum itu dimaklumin itu. Ya, dimaklumin. Zamannya beda ya. Banyak orang yang sekarang ini mereka ya saya tidak berani ngomong lah itu urusannya orang tuanya mereka masing-masing melahirkan anak-anak yang seperti itu. Ya, silahkan aja. Tapi ya maksudnya nggak bisa ngitung toh. 24 jam itu gimana, 48 jam itu gimana, 72 jam itu gimana, ya mosok harus dihitung. Hitung sendirilah, Jess. Masa begituan minta saya ngitungin juga gitu. Kadang-kadang nggak habis pikir saya. Ya, tapi ya namanya netizen ya. Netizen itu kan serba namanya netizen itu maha benar, Jess. Ya, begitulah dia. Ya, nggak apa-apa. Pertanyaan-pertanyaan itu saya halalkan aja. Oke nih, 24 jam dari jam 6 sore hari ini sampai besok jam 6 sore ini 24 jam. Ya. 48 jam jam 6 sore hari ini, besok sore jam 6 sama besok lusanya jam 6. Itu 48 jam. Ya. Kalau 72 jam Pak. Jam 6 sore hari ini sampai besok sore jam 6 sore, besoknya lagi jam 6 sore, besoknya lusa lagi jam 6 sore. Itu 72 jam. Ya, gitu aja mesti diajari bingung saya ya. Jess. Terus lagi masalah-masalah minum racikan. Kalau minum racikan apa enggak boleh minum air putih? Oh. Kamu satu hari itu ya Jess butuh air dalam tubuhmu itu 8 sampai 12 gelas. Kalau berat badanmu kayak saya, kamu butuh 15 gelas. Racikan macin ini bisa diseduh 5 kali. Satu saset bisa diseduh 5 kali. Lalu kekurangannya kamu mau minum apa? Gimana? Kan kamu bisa menjawab sendiri dengan logik kan? Ininya jalan kan? Masa enggak ngerti kan kebangetan? Ya, racikan macin satu saset itu diseduh bisa 5 kali. Sekali diseduh, diminum, diseduh lagi, diminum, diseduh lagi, diminum, diseduh lagi, diminum, bisa sampai 3 sampai 5 kali. Nah, selebihnya ya kamu mau minum apa? Kopi 1 gelas baru dapat 6. Teh 1 gelas baru dapat 7. Apalagi? Ayo. Kekurangannya 5 gelas lagi apa? Kan pasti kamu minum air putih kan? Nggak mungkin enggak kan? Karena apa? Itu variasi minuman yang harus kamu minum dalam dirimu supaya kamu berkecukupan. 80% tubuhmu kan air.
Gitu.